Oke, halo semuanya. Selamat datang di Ngoco. Apa itu Ngoco? Ngobrol bareng konco. Oke, jadi di Ngoco kali ini kita kedatangan tamu. Ini ada Mas Daru Adianto. Bener, Mas? Bener. Bener. Oh, ini salah satu seniorku di Impala. Iya kan, Mas? Iyalah. Terus Gue diakui apa enggak ya? apa? Diakuin apa enggak? Loh, diakui dong, Oh, iya. Mas. Ya, jadi dulu Mas Daru ini setelah beliau lulus di UB itu ke KLHK kan, Mas ya? KLH. KLH. Itu tahun berapa, Mas? KLH mulai tahun KLH-nya 2001, tapi sebelum KLH itu di Bapedal, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Itu di bawah Kementerian Di LH, bawah tapi kementerian. badan ya. Badan, terus Bapedalnya bubar 2001, semua staf Bapedal dilebur ke staf kementerian. Jadi dulu sampai tahun 2001 ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Nah, 2021 digabung. Yang ngurusi AMDAL itu berarti. Ngurusi AMDAL, monitoring operasional ya, operasional. Jadi kalau kementerian itu tugasnya regulasi, menyusun regulasi. Bapedal itu pelaksananya dari regulasinya. Berarti yang turun di lapangan gitu ya. Turun lapangan, orang lapangan lah ini. Dulu sempat ngobrol banyak sekali mengenai dulu waktu Mas Daru masih di KLH juga. Terus sekarang Mas Daru ini di UB ya, jadi dosen ya. Sejak kapan sih, Mas? Dosen 2021. 2021. Jadi buat kalian yang belum tahu atau teman-teman Impala yang belum tahu, Mas Daru sekarang udah nggak di KLH lagi tapi geser jadi tenaga pendidik akademisi di UB. Di FH, Mas ya? Fakultas Hukum. Sama sebagian ada satu mata kuliah di jurusan barunya kehutanan. Jadi belum fakultas ya, masih program studi kehutanan. Kan itu di MIPA, Mas. Masuk MIPA nggak sih? Pertanian fakultasnya. Pertanian. Prodinya di nggak tahu masuk jurusan apa, tapi prodinya kehutanan. Baru 2 angkatan. Nama Mas Daru ini juga lu teman-teman. Jadi apa sih, Mas, di UB Forest? Dari dulu mesti ngobrolin UB Forest. Sebenarnya belum tahu Mas Daru di UB Forest itu jadi apa? Saya sebenarnya nggak tahu jadi apa ya, karena hanya dapat tugas, jadi bukan mengisi struktur secara resmi, tapi pelaksana tugas dari manajer pengawasan dan pengamanan hutan di KHDTK atau KDTK Brawijaya yang dikenal masyarakat sebagai UB Forest. Kalau di sini kenalnya UB Forest ya, tapi kalau regulasi masalah nama terserah masing-masing, tapi di regulasinya itu skemanya kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK. Nanti lagi ada rame-ramenya tuh KHDPK sekarang. Ada lagi. Apa lagi, Mas? Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Oh, berarti yang ngurusin hutan produksi gitu, enggak? Hutan produksi dan lindung di Jawa. Jadi aturan itu seingat saya hanya dikhususkan di Jawa. Baru tahu juga sih. Cuma nanti detailnya saya baca lagi di PP-nya ya, PP 23. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan hutan itu selain kalau dari fungsinya hutan lindung, produksi, konservasi. Di hutan, di semuanya sebetulnya bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu bisa dengan tujuan khusus, itu untuk pendidikan atau untuk diklat dan riset, atau tujuan khusus lainnya pendidikan, riset, terus kemudian untuk kepentingan adat atau tujuan khusus lainnya. Jadi ada 4 ya, ada 4 jenis kawasan hutan dengan tujuan khusus. Nah, Brawijaya dapat kawasan hutan dengan tujuan khusus di bidang pendidikan. Termasuk karena kita kampus ya, bukan hanya pendidikan, sebenarnya akhirnya digabung juga di dalamnya ada risetnya. Jadi tapi nomenklaturnya tetap dipakai sebagai hutan pendidikan. Kalau hutan risetnya itu ada di kementerian, di litbang kementerian biasanya. Mendikbud lah itu kalau dulu ya. Sekarang namanya apa sih? Ikut dinas pendidikan ya berarti. Risteknya balik ke pendidikan kebudayaan. Mendikbud ya.
Iya, tapi kalau ngobrolin mengenai hutan nih Mas yo. Kalau dulu itu kan tahun kemarin itu di 2021 tuh khususnya di Malang ya kan lagi rame mengenai hutan apa ya aku sebenarnya kurang tahu juga sih hutan lindung atau hutan apa hutan produksi ya miliknya Perhutani Kabupaten Malang kan yang di Malang Selatan itu tuh rame di kalangan aktivis lingkungan itu mengenai mau buka lahan sawit di Malang Selatan. Malang Selatan. Nah ini kan pas ngobrolin ini sama Mas Daru yang mungkin backgroundnya itu tahu lah pastinya mengenai aturan-aturan atau seharusnya itu hutan produksi itu seperti apa atau sawit itu seperti apa sih? Kenapa kok mereka itu apa ya banyak aktivis yang menentang Mas? Soalnya aku sebagai orang ya awam ya jatuhnya nggak terlalu tahu di bidang itu. Menurutku sawit itu kayak lihat di Kalimantan itu satu rapi kayak hutan jati gitu kan. Terus sawit kan juga kalau digalakkan kan apa ya bahan-bahan seperti bahan bakar biodiesel atau apa itu kan dari sawit juga kan Mas. Betul. Itu kan kalau pandanganku kan itu berarti kan menggantikan bahan bakar tenaga fosil kan jatuhnya. Ya. Nah, tapi ini kenapa yang di Malang Selatan itu kok banyak konflik dan apa ya banyak yang menentang itu loh Mas. Ini kenapa ya? Jadi kalau di awal ya kita bicara sawitnya aja ya. Sawit itu terlepas dari kalau kajiannya, kajian ilmiahnya masing-masing punya pendapat. Dan kita nggak bisa kalau di ilmiah atau di saintifik ya, di bidang-bidang akademis atau peneliti itu kan kebenaran itu ketika metodologinya sahih, dilakukan penelitian berdasarkan sebuah metode yang sahih, maka kesimpulannya selama itu benar, dijalankan dengan baik metodenya, maka kesimpulannya apapun benar. Nah, dengan dasar seperti itu, kebenaran di sains itu, maka sawit itu ada peneliti yang menganggap sawit tidak merusak lingkungan. Tapi ada sebagian peneliti yang menganggap dengan metode-metode yang mereka gunakan, disimpulkan bahwa sawit itu haus air. Salah satu yang sering disebut adalah haus air. Jadi rakus lah ya. Kalau dibilang rakus kok kayaknya intinya dia ngabisin banyak air lah. Betul. Ada hitung-hitungannya di teman-teman peneliti dan ahli. Tapi saya sering pakai gini. Setidaknya satu pohon 25 liter per hari. Walaupun penghitungannya harus dilihat dari tinggi, besaran tajuk dan sebagainya. Tapi nanti bisa kita kalkulasikan tidak jauh dari ketika sawit dewasa ya. Itu sekitar 25 liter. Nah, sehari ya? Seharinya. Dan itu dikategorikan sebagai rakus atau banyak menyedot atau membutuhkan air. Nah, itu dari pohon sawit. Masalah kedua dari pohon sawit, terlepas dia rakus atau tidak atau penelitian apapun yang jadi rujukan, sawit itu yang jelas sepanjang nggak tahu panjang atau pendek ya, tapi yang pernah saya ketahui sawit itu bukan tanaman hutan. Tapi apa bedanya? Maksudnya kan kalau misal di hutan produksi itu kan setauku Mas ya, itu kan ada kayak kopi atau apa itu kan emang diizinkan kan itu. Tapi kenapa sawit ini tuh kok ada pro kontranya dan masih dipermasalahkan gitu loh. Nah ini yang sebetulnya bagus buat kita kalau di akademisi ya, di universitas atau di peneliti untuk mengeksplorasi bukan hanya sains secara penelitian sains hanya di bidang itu, tetapi multidisiplin atau multi bidang keilmuan, sehingga bisa melihat atau memahami konteks atau fenomena sawit ini apa sih? Tanaman sawit ini seperti apa? Seperti itu ya yang seperti di belakang kita nih sebetulnya. Itu lebih utuh. Kenapa lebih utuh? Saya nggak bisa bilang ada politiknya, tapi dari satu literatur dan saya nggak menganggap saya juga aliran itu, walaupun saya memahami konteksnya. Yang ditulis sama Bruno Latour. Itu aliran ini disebut Laturian lah ya. Mereka nyebut sains itu
punya politik. Mm-mm. Kejadian apapun lah, fenomena di alam, Iya. kalau kita lihat termasuk keberadaan sawit, terus spesies-spesies satwa, itu ternyata tidak bisa lepas dari si peneliti. Peneliti belum tentu netral. Ada kepentingan sendiri. Ada kepentingan atau setidaknya nilai-nilai di dalam si penelitinya yang mengarahkan atau membuat parameter sehingga sesuai. Ini buat meloloskan itulah ya. Dibilang meloloskan, tapi setidaknya gini lah, Enggak. gampangannya ya benar, kadang dipakai ya, dipakai metode ini dipakai untuk menjustifikasi, Iya. ya. Membenarkan lah Membenarkan di yang metode ini sengaja digunakan atau memang didesain untuk mencari kelemahan. Itu kan wajar. intinya. Iya. Dan itu sebetulnya harus seimbang tuh. Yang pro dan kontra itu harus seimbang. Harus seimbang, sementara produsen-produsen apapun termasuk kalau di medis itu obat-obatan, Iya. rokok, ya, vape dan sebagainya. Itu kan pasti menceritakan keunggulan ya. Ya Mana kan, sih ada produsen yang ngomong, "Oh, ini jeleknya produk kami." Namanya jualan Mas, kan Namanya enggak mungkin jualan. dia Tapi ngenalin. coba dilihat, telusuri, ada di YouTube itu. Saya lupa, kantor berita di luar negeri lah, bikin investigasi, insight, mendalam, agak sedikit jurnalistik investigasi ya, Iya. menghubungi beberapa produsen besar rokok di dunia, dan mereka menyadari bahaya atau potensi bahayanya, tetapi mereka memang porsinya penelitian untuk mencari dan meyakini bahayanya itu tidak sebesar Yang positifnya positif, itu tadi. atau kalau toh ada, porsinya adalah bagaimana mengurangi bahayanya itu. Salah satunya British American Tobacco, di kantor pusatnya di lobi itu ada bahaya rokok. Ada bahaya rokok di lantainya, Padahal dipasang. dia jualan rokok. Padahal itu headquarternya atau kantor pusatnya British American Tobacco. Sampai si jurnalis nanya, "Loh, kenapa bahaya ini malah ditulis? Berarti kamu aware." Disinilah penjelasannya ya. Iya. Disinilah semua karyawan British American Tobacco didorong untuk menghilangkan bahaya-bahaya. Begitupun di sawit ini. Begitu juga di sawit. Sebetulnya semua sains harusnya seimbang. Nah, kembali ke tulisannya Bruno Latour itu menganggap ada peranan nilai-nilai dari seorang peneliti atau lingkungannya, lingkungan di mana peneliti itu hidup, yang mempengaruhi desain dari penelitian. Sehingga sains itu politik of nature sebutannya. Alam ini kalau apa adanya, Politik. banjir itu masalah nggak? Masalah Masalah. Yang nyebut masalah banjir itu siapa? yang dirugikan Ya, nggak semua bukan korban pun, tapi setidak-tidaknya manusia. manusia. Iya. Sebenarnya istilah banjir sebagai bencana itu istilahnya manusia. Iya. Alam itu tidak menyebutkan itu bencana atau kebaikan. Iya. Alam itu ya udah Ya, apa adanya. Alam akan berusaha mencari keseimbangan. Keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang menurut alam itu tidak baik atau keseimbangannya terganggu, dia akan berusaha terus mencari keseimbangan baru. Siklusnya gitu Mas ya. Itu sudah nature-nya alam Iya. ya. Ada banyak sih, ada banyak contoh. Jadi dan dari pertimbangan itu sehingga di bidang lingkungan ya seringkali menggunakan istilah atau menjadi dasar teori-teori yang menghitung tentang daya dukung dan daya tampung. Bagaimana kemampuan alam untuk menerima zat-zat di luar. Ada titik maksimalnya gitu. Iya, kelentingan kalau bahasanya teori orang-orang lingkungan ya, nyebutnya kelentingan alam tuh masih mampu apa enggak. Kalau nggak mampu, disitulah alam rusak. Tapi kembali rusak itu adalah definisi kita. Tapi ketika alam sendiri, ketika kelentingan itu sudah terlampaui, dia sudah tidak mampu lagi, dia akan berusaha mencari pengganti. Itu pasti. Desainnya udah seperti itu. Berarti kelentingannya sawit itu juga belum nyampe sana Mas mungkin. Hitungannya hitungannya mungkin udah sampai sana. penelitiannya perlu diperdalam ya. Kayak seberapa luas sih? Iya. Terus bagaimana sawit yang baik. Sementara riset-riset yang pengembangan sawit itu mikirnya bagaimana sawit semakin produktif. Iya. Jadi intinya meningkatkan meningkatkan produktivitas produksi. dari si bibit. Iya. Tapi ketika produk ini meningkat, ada nggak gangguan efeknya? Itu penelitiannya nggak, ya mohon maaf mungkin kita bukan fokus di situ, akhirnya nggak terlalu banyak membaca literatur di situ, tapi
yang banyak mengemuka adalah bahwa sawit, penelitiannya banyak ngomong, oh ya kalau sawitnya mau baik, jenis tanahnya gini. Kalau adanya ternyata pH-nya ya, contoh pH atau daya hantar listrik. pH-nya efek daya hantar listrik ke sawit itu kan pengaruh di ilmu tanah ya. iya. Nah, parameter kerusakan tanah salah satunya pH DHL. Kasaman, tingkat apa namanya? pH itu apa ya sebutannya? Kasaman. Ya, pH mengukur asam basa kan. Iya. Nah, pH harus diukur. Nah, ketika tanah itu pH-nya asam, sementara sawit mintanya minimal netral atau cenderung ke basah. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh si petani ketika memaksa diri, kan pilihannya mencari lahan yang cocok atau memodifikasi lahan yang ada sehingga cocok. Mencocokkan lah ini. Agar produktivitas baik. Nah, disitulah pH-nya dirubah. pH dirubah dengan apa? Teknik paling dasar dan kuno merubah pH adalah dengan cara membakar. Nah, sehingga membakar itu sebetulnya dalam kacamata industri pengembangan tanah ya, itu sebuah teknik, sebuah metode untuk mencocokkan, membuat tanah yang asli dalam kondisi asli menjadi cocok dengan tanaman. Dasar lain ada pertimbangan mengembalikan unsur hara dengan cara membakar. Poinnya adalah itu kan. Nah, itulah yang makanya dalam sawit lebih banyak kepada produktivitas. Belum dilihat atau belum, sudah ada tapi porsinya kurang untuk bagaimana sih efek dari sawit. Nah, itu yang membuat perdebatan di sawit menjadi panjang. Ini dibolehin apa enggak? Secara umum. Tapi kalau kita kembali ke Malang, Kabupaten Malang ya, kalau di isunya Kabupaten Malang, pertimbangannya yang yang keberatan ya, jangan meributkan lah. Yang keberatan itu siapa? Kemudian, tapi nggak fair juga ketika masyarakat yang keberatan, masyarakat ini masyarakat awam. Terus mereka dibebani tanggung jawab untuk membuktikan klaim bahwa ini merusak. Bahaya. Ini bahaya. Ya pemerintah atau industri aja yang punya duit aja nggak sanggup. Nah, lalu siapa yang harus bisa mempertimbangkan ini? Nah, disitulah sebetulnya ada kajian kebijakan harusnya diambil oleh pemerintah. Seberapa sih? Jangan cuma pinginnya nandur sawit, pinginnya nanam sawit, terus tapi akhirnya pertimbangannya harus menguatkan, bukan yang kelemahannya ditutup-tutupi. Keseimbangannya itu tadi nggak ada di dalam penelitian. Iya, jadi jangan salah, ternyata di sains itu juga kita perlu cermat, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin luput dari pandangan kita. Tapi sebenarnya banyak sih mas pertimbangannya. Kalau aku sedikit baca-baca ya mengenai sawit itu, biar nggak awam-awam banget. Kan di Malang Selatan itu kan dibangun JLS kan. Dan JLS itu kan menghubungkan Pulau Jawa daerah selatan itu agar terkoneksi sama daerah Jawa yang tengah, bahkan ke yang utara. Ini nandingin Pantura lah untuk kawasan ekonomi. Mungkin juga masuk ke sana juga sih mas. Tapi aku pengen lebih bahas itu ke bahayanya sawit itu tadi loh. Kalau aku baca-baca itu kan sawit ini tuh gampang tumbuh. Terus tadi kan katanya Mas Baru juga rakus air kan. Tapi ternyata menurut penelitian loh ya. Menurut penelitian. Aku dan cuma mencitasi ya. Tapi ternyata si sawit ini tuh susah dimatiinnya mas. Sedangkan kan kalau di Malang Selatan ini kan wacananya itu kan yang sama Bupati Malang Pak Sanusi itu kan mau yang dipakai itu hutan produksinya perhutani. Sedangkan hutan produksi itu kan kalau dilihat aja biasanya tanamannya kopi atau apa yang emang mudah buat diganti kan. Sedangkan sawit ini tuh kalau aku baca-baca di berita ya yang waktu sawit rame itu ternyata sawit ini susah dibunuh. Ya, bahkan apa itu bener mas? Ada fenomena atau kejadian-kejadian di luar Jawa ya, di Sumatera yang pernah aku kunjungin ya, Sumatera, Kalimantan. Ketika lahan itu terbakar, sawit ini nggak kebakar, apa gimana? Dia terbakar tapi dia akan hidup. Dan dia akan bertahan dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu, 3 minggu, pasti akan muncul warna hijau baru. Iya. Sehingga untuk membersihkan, itu dibakar aja, dan diyakinin sawitnya nggak akan rusak. Dan susah meskipun ditebang itu kan bonggolnya segini mas. Maksudnya segini-segini kan biasanya yang berbuah kan sampai ukurannya yang gede-gede kan. Ini ketinggian ini kalau buat produksi. Ini ketinggian mas? Ketinggian. Karena
ketika kita mau manen, Heeh. berapa Iya sih, lonjol naik apa ya namanya, pipa ya? pipanya itu Ah, buat narik itu Sengget lah. Sengget lah. Nah, senggeternya itu juga berat dan satu TBS itu kan bisa 25. Yang bagus ya, kilo 25 kilo, 30 kilo. Makanya teman-teman yang bekerja di bagian nyengget resikonya mati, kejatuhan buah, itu. ular di bawah. Hmm. Terus bukan resiko ya, yang satu lagi bukan resiko nih. Tapi mereka punya postur tubuh seperti anak gym. Oh, iya lah Mas, ngangkat segitu Ibaratnya kan beratnya, Mas. mereka pendino ya, setiap hari angkat beban. Nah, itu yang bayangin waktu jatuhin buah itu udah tenaga. Ngangkat besi dua pipa aja itu sudah 5 meter lebih kan. Berat juga. Itu berat, membuat itu tetap dalam posisi yang kita harapkan untuk ngambil TBS-nya atau bonggol buahnya ya, tandannya. Nah, ketika sudah jatuh harus diangkat ke pinggir jalan untuk ditimbang. Setelah ditimbang baru dipindahkan ke truk pengangkut atau kendaraan kecil. Kalau di pelosok-pelosok tuh kadang pakai sepeda motor, kadang pakai pickup L300 lah. ya, karena tidak semua jalur itu bagus ya. Nah, sawit panen itu setelah buah pasir itu umur 4 tahun lah. 4 tahun baru 4 tahun panen. buah pasir, belajar berbuah lah kalau Iya. di teman-teman pertanian itu bilangnya. Setelah belajar berbuah umur 5 tahun, 6 tahun lah bisa kita andalkan. Baru- Sampai umur 20, satu daur ya, 25. Jadi baru produksinya itu di 5 tahun itu udah baru Nah, 6 tahun lah kita, 5 tahun kadang jangan dihitung, kalau toh dihitung biasanya hasilnya belum maksimal. Mulai agak menjelang peak atau terus naik di umur 6 tahun bisa diandalkan, 6 tahun sampai di 15 tahun tuh peak bagusnya. Itu beberapa riset yang saya baca dan biasalah omongannya petani tuh rata-rata seperti itu. Nah, tingginya harapannya kalau tinggi lebih dari 12 tahun itu mulai terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi dan sama kayak ini nih. kan setiap dahan itu akan dipotongin. Untuk apa? Biar dia fokus ya di buahnya. Fokus buahnya. Kalau nggak dirawat, nggak dipupuk, ya sama dengan tumbuhan lain, Iya. hasilnya nggak maksimal. Terus kayak kemarin ngobrolin alpukat, kenapa banyak uletnya kalau yang lokal ya? Iya. Uletnya ngabisin daun. Ternyata setelah daunnya habis, buah-buah alpukatnya bagus, besar-besar karena fokus si pohon itu ke buah, Iya. tidak ke daun. Tapi ya itu orang-orang pertanian lah yang ngerti. Kalau sarjana hukum ya jangan ditanyain. Cuma berdasarkan pengalaman obrolan dengan petani seperti itu. Nah, di Malang Selatan itu, sorry kalau nyebutnya sebenarnya Kabupaten Malang ya. Kalau dibilang Malang Selatan ternyata ada mahasiswa yang lagi di mata kuliah hukum pengelolaan sumber daya alam, ngambil satu tulisan, menelusuri ya untuk membuat tulisan di finalnya, UAS-nya, itu tentang sawit di Kabupaten Malang. Menarik nih. Apa, Mas? Ini kaget juga bahwa ternyata sudah ditanam sejak 2012. Sejak 2012. Sejak 2012. Oh, asal usulnya dulu nih. Sejarahnya. Ternyata kita kan ramai 2021. Baru setelah ada omong-omongan lah, ada mau berita-berita dibuka dibuka. Tapi ternyata di Malang Selatan, di Kabupaten Sisi Selatan, Kabupaten Malang Sisi Selatan itu 2012 sudah ada. Tapi ada di sementara kemarin ya presentasi update dari kawan-kawan di kelas itu bilang ada di 5 atau 6 kecamatan. Salah satunya Ampel Gading, Dampit. Dampit itu dan Ampel Gading kan ya Malang Selatan kalau kita bandingin ke Wonosari, Singosari. Nah, itu kan Malang Utara ya. Malang Utara. Dampit kesannya kan di Malang Selatan juga, padahal sebetulnya nggak di selatan banget. Kalau kita bilang Malang Selatan kan sering nganggapnya Dampit pantai. itu Kan Dampit pegunungan. Ampel Gading, Dampit dan terkenal kopinya kan. Nah, di minimal ya di 5 kecamatan itu ditemukan petaninya. Sudah mulai nanam di 2012. Dan berhasil diidentifikasi ke petani, pengumpulnya. Sebenarnya di mana gitu loh. Siapa sih yang awalnya? Usut punya usut. Usut punya usut, kawan-kawan menemukan dan bisa wawancara ke beberapa informan dan narasumber bahwa sawit itu ditampung di Blitar. Pabriknya di Blitar berarti kalau tampungannya di sana. Kalau siklusnya
Kalau ngobrolin sawit kan Sawit. pasti kan ada pengolahan dari sawit itu dong. Iya kan, nggak mungkin Nggak kita mungkin. jualan di pasar, toko buah, lek gedang iya, ya kan, anggur iya gitu. Mau beli buah apa? Buah sawit kan nggak mungkin. Nah, sawit itu adalah bahan baku pabrik. Bahan bakunya diolah dari buah, dari TBS diolah jadi CPO, crude palm oil. Nah, crude palm oil inilah yang jadi sumber bahan baku lain, kosmetik, obat, ya sampo, sampai ke bahan baku campurannya biodiesel. biodiesel. Di situ kan ada politiknya lagi. Oke, nanti itu dibahas lagi lah. Nah, disitulah yang kalau kita mau lihat kondisi sawit itu ya, yang ada di 2012 ditampungnya, kalau bahasa di Sumatera itu nyebutnya atau di Kalimantan ram, pengempul, pengepul, iya. pengepul, ramnya di Blitar. Jauh dong. Nah, Lumayan jauh maksudnya. jauh kan? Dan kita belum ada loh jalan. Belum ada JLS. Belum tembus. Iya. Kalau mau masuk dari Malang, Ya, dari ke Kepanjen Donomulyo, dulu dong. kayak gitu kan masuknya kan Kalipare, masuk ke Samben, Iya. nah, dan sebagainya. Jauh ternyata. Saya telusuri dengan tanya-tanya juga dengan mahasiswa, dengan beberapa elemen di masyarakat. Pada saat itu ada diskusi, belum ditemukan ada pabrik di Blitar. Nah, terus kemana mas? Nah, ternyata terkonfirmasi setidaknya ya, ada informasi lain dari mahasiswa ini, di timnya mereka menemukan pengepul dan berhasil wawancara, ternyata yang Blitar itu dikirim ke Serang, Banten. Itu udah berupa ekstrak atau masih? Enggak, masih TBS, masih pandan buah sawit? segar, buah segar. Belum masuk ke, jadi masih di ram itu buah segar, baru bisa diolah jadi CPO, direbus dan sebagainya, itu di PKS ya, pabrik kelapa sawit. Ini masih pengantaran, masih buah segar, TBS semua. Jauh banget. Sementara yang sudah duluan budidaya sawit di Sumatera dari zaman Belanda, di Kalimantan selalu dekat-dekat situ. Yo, maksudnya nggak sejauh itulah. Iya, nggak sampai 20 kilo, 30 kilo masih mungkin, tapi kalau sampai ratusan kilo, kan Serang ya berarti kan 700 lebih ya. Ongkos produksinya udah berapa itu? Dan anehnya, temuan baru, saya baru dengar harga per kilo 4.000. Lah, bukannya kalau yang rame di Malang Selatan itu kan di bawah 1.000. Di bawah 1.000, 800 kalau nggak berapa. Iya, dan itu normal. Normal dalam artian di Sumatera pun di tingkat petani jadi kalau ada kebun sawit biasanya punya tiang, kayu, terus ada kayu kuatnya kanan kiri, terus ada kayak timbangan. Kita nanya, ini apa ada kliniknya, ada apa gitu kan, kok dipasangin begini? Enggak, ini buat nimbang sebelum diangkut ke ramnya tadi, pengepul. Ya, ke pengangkutnya lah untuk menuju pengepul. Kalau dia nggak mau atau nggak mau pusing bawa itu. Nah, ketika di harga timbangan petani di kebun petani itu rata-rata 900. Itu kondisi yang paling bagus 1.100. Itu pernah, dan petani itu bahagia banget. Sampai 1.100 diangkain. Informasi dari Malang, ternyata ada petani yang dapetin 4.000. Kok bisa? Itu dia. Ini harga apa? Sementara kita tahu agak tanda tanya besar. Lipat itu Mas Udan. Dan pabriknya kan ada jauh, kok kan? Berani lah. Berarti harga di sana berapa? Ya sampai 2 kali lipat dong harusnya. Soalnya kan jauh gitu. Ada apa? Nah, itu terjadi sampai 2018. Berarti dia 2016 ya. 2012 mulai nanam. Usianya kan baru-baru. Dan belum naik loh. Masuk belajar kan tadi kata buah pasir ya. 6 tahunan. Nah, ini kan baru 6 tahun. Baru lepas buah pasir udah mulailah berbuah, tapi belum terlalu 100% bisa diandelin. Di 4.000. Kenapa gitu? Apa pasokannya sedikit? Tapi ya nggak mungkin lah. Iya. Sementara di Jawa Barat kita juga ngelihat ada beberapa kebun sawit. Oh, di Jawa Barat ada juga. Kalau anak-anak motor mau ke touring-touringan jarak pendek lah, sekitar 200 kilo, pasti ngelewatin beberapa kebun sawit. Di Kabupaten Bogor, terus di agak selatan Jawa Barat atau menuju Serang ya, itu ada beberapa kebun sawit. Tapi yang jadi pertanyaan kita yaitu biaya transportnya. Setelah kena transport, mestinya kan di petani murah ya. Iya. Lah terus di ram berapa nanti?
Sampai berapa Di ribu? PKS berapa? Kayaknya aneh. Tapi ya udah, itu data yang disajikan oleh mahasiswa ya. Oke, lanjut lagi, potong Mas. dikit, potong. Oh, berarti ada Mas yo, sampai 4.000. Sampai 4.000. Soalnya dari berita yang aku baca itu Mas yo, yang ditulis di Tugu Malang, itu kebetulan juga temenku juga Mas Rizal itu yang nulis, teman-teman wartawan itu. Ternyata di sana itu awalnya emang dulu dijanjiin mungkin ya di tahun 2012 sampai 2015-an itu emang dijanjiin buat bikin budidaya sawit itu kan. Di sana itu sampai nawarkan itu nanti bakal kejual harganya 2.000. Sedangkan di sana itu petani-petani padi atau palawija itu yang harusnya sawahnya itu kan sawah basah kan Mas, atau mungkin kalau musim kering gitu ditanemin palawija lah. Itu tuh sampai dirubah jadi kebun sawit. Sedangkan setelah dia produksi berbuah ternyata harganya nggak sampai segitu. Iya. Kan apa ya, intinya dirugikan lah. Dan ternyata setelah sawitnya harganya turun kan, dia kan pengen kembali lagi buat bertani ke yang lain. Nah itu tadi permasalahannya kan Nebangnya. pohon ini tuh nebangnya susah. Susah. Sedangkan kalau mau di pestisida mau habis berapa lagi? Ya. Duit segitu banyak, terus buat tanahnya juga nggak bagus kalau di pestisida. Kalau mau ngebersihin per hektarnya kontrak ya, nilai-nilai kontrak bisnisnya di Sumatera Kalimantan yang pernah aku datengin di angka 18, paling murah 15 juta per hektar. Per hektar dengan alat berat ya. Iya. Sehingga di situ juga ada masalah ketika kebakaran hutan, ya land clearingnya lebih murah. Tapi ya tetap ketika dibakar tetap ada penggunaan, tapi penggunaan alat berat tapi tidak sebanyak ketika kita murni nggak bakar ya, pembukaan lahan tanpa bakar PLTB. Nah, tapi terlepas dari itu berarti kalau kita mau bersihin, hitungan gampangnya 15 juta lah per hektar. Dan banyak hutan di Indonesia sudah tertanami sawit dan banyak putusan sudah inkrah, udah dimenangkan dan nggak ada upaya hukum normal yang bisa melawan itu, sehingga tinggal dieksekusi. Lambatnya eksekusi ketika ternyata jadi beban pemerintah. Seharusnya eksekusi itu bebannya pelanggar. Nah kalau pemerintah harus ngabisin, waduh, berapa anggaran itu ya? Waduh, ini ratusan ribu boleh dibilang. Data resmi setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu, maaf koreksi aja kalau salah angkanya ya, kalau teman-teman juga punya informasi lain. Di sekitar 4 juta hektar hutan di Indonesia ada sawit. Itu UCK ya, dasarnya UCK membuat PP, kemudian muncul PP 23, dan di mana PP 23 itu memberi solusi jangka benah dengan jangka benahnya, dengan denda per hektarnya. Ya udah, kamu sudah terlanjur di situ, ganti bertahap dengan jangka benah itu maksudnya bertahap. Nah di proses pergantian itu ya karena biayanya kalau langsung sekaligus satu akan terbuka hamparan luas. Iya, nggak ada penutupnya dong. Nah, bahaya kan, sehingga harus ada sebetulnya pergantian. Di beberapa desa dan petani, ada kepala desa di Taman Nasional di Sumatera yang datang ke kita. Jadi 60.000 Taman Nasional itu dari 90.000 hektar. Jadi 2/3-nya isinya tanaman sawit. 3 berapa kecamatan ya? Pokoknya banyak. 2/3 tuh. Jadi 2/3-nya sawit. Pas kita minta, kepala desanya bilang, loh beberapa petani kami mau tapi jangan sekaligus. Saya tawarin waktu itu, Pak, kita 4 tahap deh, 20 tahun, berani nggak? Sehingga perekonomian petani ya, petani yang benar ya, bukan pengusaha ya. Petani yang benar-benar di bawah yang punya cuma 5 hektar atau 2 hektar. Kalau di Sumatera, Kalimantan 5 hektar, 10 hektar tuh biasa di petani. Kecil, kalau di sini gede Mas. Ya bukan hanya besar, pasti rebutan kan sama tetangganya gitu. Nah, mereka tuh pas kita obrolin gimana sih skema yang cocok biar pasti ganggu lah. Harus merubah dari tanaman sawit menjadi tanaman kehutanan yang menghasilkan bagi mereka. Nah terus saya bilang, yaudah 1/4-nya dulu, sehingga minimal 1/4 kamu turun tuh penghasilannya. Karena ditebang atau di clearing, dibersihin, diganti, replanting. 1/4 berarti dia punya andalan 3/4 nih pemasukan, sampai yang 1/4 terisi dengan atau sudah mulai menghasilkan.
hitungan kita itu minimal 5-6 tahun. Dengan tanaman apapun, buah-buahan juga 4 tahun kan rata-rata. Yang berbuah durian apa, di usia 4 tahun, 5 tahun baru bisa menghasilkan jeruk atau bayamok, kasarannya kopi yang sudah diizinkan dalam kawasan hutan. Butuh waktu 4 tahun. Sehingga 4 tahun, 5 tahun kemudian kita masuk seperempat berikutnya. Gesek lagi dong. Geser. Kalau cuma main 5 tahun, berarti ini udah tahun ke 5 tahun kedua. Iya. Nah. Yang ini udah bisa dipakai lagi dong harusnya. Yang ini udah ditebang. sudah sepertiga lagi kan penghasilannya. Iya. 3/4 lagi. Yang ini yang tetap seperempat Gesek itu lagi, hilang. gesek lagi, Geser muter. sampai seluruhnya. Ya, makanya kalau dihitung siklus 5 tahunan, maka di tahun ke-20 seluruh area Baru clear dari baru sawit. clear dari tanaman sawit, dan itu biaya besar. Nah, Nah, sebetulnya Pak Kades waktu itu sempat ngomong air hitam lah kalau nggak salah nama desanya. Mas nggak ada yang jelasin kayak gini, pengennya coba tebang aja masuk gitu. penjara gitu. Ya kadang pengusaha juga nakal ya. Ya mohon maaf kalau ada pengusaha yang dengar. Tahu resikonya ya, resiko Iya, Mas iya. berpotensi nanam tanaman ilegal dalam kawasan hutan tanpa izin, pasti masuk penjara. Undang-undang 18-nya lebih keras kan. Mereka bilang, oh enggak, itu petani. Tapi yang nerima buahnya siapa? Ya, mereka dong Mas, apa lagi? Pengusaha juga. Ini yang juga sudah dideteksi sama Kementerian LHK waktu itu. Cobalah lihat di PKS-nya. PKSA, Oh, PKS tadi Mas. pabrik kelapa sawit ya. Oh, iya, pabrik. Bukan partai ya. PKS itu pabrik kelapa sawit atau industrinya untuk jadi CPO. Kita lihat PTA punya pabrik 1. Load maksimal mesin mereka berapa? Ton. Buat pengolahannya. Pengolahannya. Ngerebus berapa? Kita hitung. Berarti maksimal sekian. Maksimal dari angka ini diperoleh dari lahan siapa? Dia punya nggak intinya? Inti berapa dia? Kalau ternyata intinya dia kurang, tapi dia maksimal terus nih. Indikasi dia nerima dari kawasan hutan. Iya sih. Maksudnya yang Tapi kan yang tidak berizin itu tadi. mereka Ya? bilang, enggak, inti kami ada di luar kawasan. Iya kan, Jopo toko TBS dalam kawasan. Iya. Itu di Gakum sudah dipetakan, dan akhirnya ada surat edaran yang bikin rame di negara ini. Rame kenapa? Surat edaran dari pejabat di kementerian yang membidangi tentang pengawasan dan penegakan hukum. Ternyata fotokopiannya tersebar ke Eropa. Ada apa nih? Fotokopiannya tersebar ke Eropa, dan di Eropa di state bahwa produk CPO Indonesia berada dalam merusak hutan tropis. Narasinya ke sana. Narasinya ke situ. Pemerintah Indonesia kaget, di-ban sawit kita, CPO kita. Politik ini. Ada ini Mas yo. Nah, sementara persaingan di dunia kan ada 2 negara nih Penghasil sawit terbesar. penghasil sawit terbesar, Indonesia dan ini kayak nih kita orang Malang, Arema dengan Persebaya. Persebaya. Ini sama di sawit juga. Indonesia Malaysia kayak apa sih? Iya, satu daratan Mas yang di Kalimantan. Ya dibilang serumpun tapi kok ya keakur gitu kan. Dibilang akur ya kadang Ada gesek-gesekan. ada gesekan ya, itulah politik ya. Tapi bicara itu ternyata memang ada persaingan. Di 2014 aku pernah baca berita bahwa Indonesia akan expand areal sawit karena membaca rencana pengembangan produk sawit di Malaysia. Sementara catatannya Malaysia mau ngembangin ke 8 juta, itu kesulitan lahan. Ini mau ambil lahan mana lagi dong? Iya, negara mereka kecil. Hutan, lah ke Indonesia di Kalimantan, hutannya kosong. Nganggur, dianggapnya nganggur ya dalam tanda kutip, fungsinya nggak dilihat, tapi kalau manfaatnya, kalau nilai itu. Padahal kan ada bagian-bagian apa itu fungsi hutan itu tadi. Iya, terlepas dari kita diskusinya ketika di Kabupaten Malang nanti ada kaitannya dengan kawasan ini atau lahan yang dipakai kawasan hutan atau non kawasan hutan. Nah, itu kan yang hebohnya kan karena di Malang Selatan itu ya, di Kabupaten Malang itu nih Pak Bupati nih Pak Sanusi itu bakal pakai lahan dari perhutani Mas. Nah, itu berita dari mana? Soalnya yang di berita tuh banyak sekali. Mulai dari Mongabai terus di Tugu Malang. Kan grupnya Tugu Jatim juga, bawahannya Kumparan juga kan. Maksudku itu kredibilitasnya ada kan berita-berita dari sana itu. Itu beritanya kan 60 hektar atau berapa gitu. Kalau salah ini koreksi yo. Itu bakal dibuka lahan sawit. 60 hektar kecil.
Nah, masalahnya di Malang Mas ini. Iya, kecil. Itu kecil Mas. Kecil. Dan itu di UB Forest 500. 500. UB Forest kan dapat izin dari KLHK 544,74 hektar. Oh. Makanya kecil kan 60? Iya, 60 hektar itu mau ditanemin sawit, sedangkan itu mungkin di luar itu kan masih banyak di luar hutan produksinya perhutani itu. Lah itu 60 hektarnya itu ada di dalam hutan produksi perhutani. Sedangkan kalau tadi yang diceritain Mas Daru kan buat ngilangin sawit itu tadi yang sekian hektar itu tadi butuh waktu 20 tahun. Sedangkan ini kalau semisal mau ganti tanaman butuh berapa tahun lagi. Nah, yang jelas kalau mau dipakai, kalau seumpama ya catatannya seumpama jadi deal berita ya? itu Soalnya benar kan ya. kemarin belum deal ya? Kalau seumpama berita itu benar, terpercaya dan memang itu rancangannya. Dan teman-teman Walhi, saya ingat saya waktu diskusi datang ke DPRD, ditanyain malah sama DPRD-nya. Lokasinya di mana? Kalian cari dong. Oh, ada Mas itu. Hah? Ada kok. Nah, ya pertanyaan kita lah, gimana sih anggota dewan mestinya cari dong informasi. Masa kita masyarakat keberatan, Dianya nggak tahu. malah kita diminta, ya kesannya dengan bahasa ya, mohon maaf anggota dewan, agak fair dikit dong. Kalau seumpama masyarakat mengadukan informasi dan itu ada pembahasannya, ada dari pejabat di kabupaten ya, taruh Pak Bupati, klarifikasi aja ke Pak Bupati biar nggak simpang siur, bantu fasilitasi. Di mana sih rencananya? Jangan kembalikan lagi ke pengadu atau masyarakat. Nah, ayo kumpulin data dong. Ya kita siap lah bantu. Tapi pada saat itu diskusinya memang teman-teman itu informasinya masih terpecah. Di mana lokasinya? Apakah di Donomulyo, Paga atau kemana atau kecamatan Ampel Gading atau Tirtoyudo, bingung. Dan beberapa informasi ada itu di Dampit. Nah, kita Dampit titik mana? Dampit juga kecamatan kan luas. Nah, sehingga permasalahannya ketika ada keramaian yang harusnya difasilitasi oleh dewan, atau saya juga tertarik untuk memfasilitasi adalah dalam bentuk karena punya background mediator ya. Ketika sering ada konflik itu masalahnya adalah kesimpang siuran data. Nah, kalau datanya sengaja disimpang siurkan, ini malah memancing konflik. Kenapa nggak kita buka data itu? Ya bantu anggota dewan yang terhormat ini bisa membantu menyajikan datanya begini. Nah, ayo masyarakat mana yang bisa? Jangan-jangan sengaja diblurkan biar nanti yang terlibat di AMDAL-nya siapa nih? Masyarakatnya nggak clear. Nah, itu juga jadi masalah. Sebaiknya kalau untuk menyelesaikan harusnya itu dibuka, dibantu, difasilitasi penyelesaian. Terlepas dari itu, kalau toh benar angkanya seharusnya di bawah ribuan. Di bawah ribuan. Dugaan pada saat itu 40.000 hektar. 40.000 hektar yang merupakan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Malang yang fungsinya adalah hutan produksi. Seluruhnya berada di bawah pengelolaan perhutani. Nah, nggak seluruhnya karena sudah terpotong yang IPHPS sekitar 10.000 ya. Oh, masih IPHPS itu? Izin perhutanan sosial. Oh iya. Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Nah, IPHPS. Itu dipegang oleh masyarakat. Itu keluar dari perhutani. Di luar lagi KHDTK yang ada di Jawa Timur. UGM punya di daerah Ngawi. Brawijaya punya di Arjuno. Terus di Kelut itu punyanya Unmuh. Bukan punya ya, dalam tanda kutip bahwa kita diberi hak pengelolaan untuk memanfaatkan hutan. Untuk tujuan pendidikan dan riset. Nah, secara data hutan produksi dan hutan lindung yang berada di Kabupaten Malang, administrasi pemerintahan Kabupaten Malang, hutan produksinya 40.000, hutan lindungnya saya lupa angkanya sekitar 15-20.000. Nah, hutan lindung nggak mungkin dipakai, nggak mungkin dong. Ya, dan main gila berarti kan. Hutan produksi ini mungkin, jadi 40.000. Tapi ini juga saya pribadi pada saat diskusi sama kawan-kawan, ayo kita perjelas di mana lokasinya, apa statusnya, bagaimana. Bisa jadi itu tanah milik warga atau pemajakan lah kalau bahasa di Jawa itu kan, atau di bahasa hukumnya di luar kawasan hutan. Itu kan sah-sah aja. Bisa aja kan. Bisa aja. Cuma yang jadi masalah berikutnya adalah selain dia merusak ketika mau ditanam, dugaan merusak, kemudian sawit itu akan ditanam rencananya di dalam kawasan. Itu yang ditentang oleh beberapa elemen di masyarakat. Sementara di lokal petani permasalahan ekonomi.
Iya, Yang tadi disebutin kan, udah dijanjini harga, bisa sampai 2000-an. dikasih bibit. Perlu ditanya, petaninya dapat bibit beli Atau atau enggak. Kalau beli kan tambah kasihan lagi ya. Produksinya tambah lagi. Dan angka-angka itu kalau mau share, ya adalah kita kontak petani-petani sawit di Kalimantan, Sumatera, mau yang berhasil mau yang gagal, di dalam dan di luar kawasan hutan kita punya. Kalau mau saling bercerita lah. Iya. Gimana sih pengalaman jadi petani Sawit itu? Aku pribadi ya ngelihat kasus kemarin perdebatan tentang sawit. Walaupun profesornya Fakultas Hukum menentang keras dengan pertimbangan salah satunya adalah masalah konservasi air. Aku lebih nyorotin ke ekonominya gimana? Sejahtera enggak sih? Ya, per hektar berapa sih? Ya, belum pernah ya melihat petani per hektarnya dapat lebih dari 1.100. Belum pernah ketemu. Belum pernah. Per hektar, di mana sebulan itu 2 kali buah kan? Iya, 2 Dua kali panen. ngambil. 2 mingguan. Taruh sebulan kita hitung waktu itu sekitar di angka jutaan. Itu dalam kondisi sawit baik. Tapi kalau kondisi harga sawitnya drop dan sawit itu naik turun ya dan cepat. Beda sama karet. Iya. Karet kalau udah turun melandai terus. Jadi mau naikinnya juga landai. Butuh 2-3 tahun buat naikin. Tapi kalau grafik sawit bulanan kadang. Entah apalagi ada isu politik yang tadi Eropa nge-ban udah bingung. Kita sementara banyak produksi keluar. Nah, di situ aku pribadi ngeliat perekonomiannya di sawit itu berat buat petani. Ya aku bukan petani ya, tapi mendengar cerita petani yang di Kalimantan emang di udah Sumatera. sentranya Mas. Nggak ada yang sejuta. Makanya kita nawarin, oke udah tandurannya bisa membuat dia masuk penjara ya, karena apalagi dalam kawasan hutan melanggar aturan. Ya ayolah kita ganti yang lebih mengangkat perekonomian. Itu dulu dikenal atau sekarang dikenal dengan perhutanan sosial itu. Banyak pilihan lain. Tapi sebenarnya aku juga sepakat sih, daripada yang sawit banyak pro kontraan itu tadi ya. Mending tuh kayak kelapa Mas. Ya, kelapa. Soalnya apa? Kalau ini mungkin tadi Bang habis banyak segitu banyak yang mau ganti produksi tanamannya. Ini kayunya nggak kepake juga. Pelepah ada. Maksudnya nggak sebagus bermanfaat kelapa lah. Kelapa itu dari buah, dekan dan lain sebagainya. Intinya dari akar sampai buah itu kepake semua. Ada lagi. Pohon nira ya. Aren. Aren itu dikenal atau diakui sebagai tanaman boleh lah ditanam di dalam kawasan hutan. Boleh. Dan aren cukup jadi tanaman lokal di kita. Hasilnya lebih menjanjikan ketimbang kita berbisnis atau jadi petani sawit. Tapi ini omongan orang yang cuma bisa melihat, berkomentar asal aja, belum menjalankan. Kita berusaha menjalankan, mencari beberapa industri yang bisa dikembangkan di desa-desa untuk menyambut bahan baku produk hasil hutan non kayu dari aren. Karena ada beberapa alumni yang menyatakan sebagai pelaku bisnis aren, hitungannya per pohon. Aren tuh? Hitungannya bukan hektar, per pohon. Dan itu 10 juta per bulan, tutup mata. Ya, mau ngambil dari kolang-kaling. Ya. Terus daun-daunnya masih bisa jadi kerajinan dan kebutuhan sapu lidi atau atap ya, rumbia. Bener nggak sih rumbia itu dari aren? Lupa juga. Cuma katanya sih mulai dari daunnya bisa. Niranya tetesannya itunya itu hitungannya juga per liter. Lihat di Topet itu, nyebut merek ya. Ya pokoknya di online store, toko yang berwarna hijau tuh. Per liter, seingat saya 100.000. 1 liter. Dan itu seminggu bisa 5 liter. Nah, itu penghasilan nyata gitu loh. Dari petani ya, petani yang kebetulan saya kenal dekat di Riau dan itu alumni kita. Dan tokoh lah di Riau sebagai orang pendatang berusaha sukses di sana, punya beberapa pohon. Dia nggak nyebut hektar loh, beberapa pohon aja bisa menutupi, walaupun dia memang punya penghasilan tetap. Tapi dia cerita dari tanaman aren itu
bagus hasilnya. Daripada di pohon. Nah, dan aren itu dikenal sebagai tanaman konservasi air. Cocok kan? Menangnya di sana dong. Nggak ada pertentangan, Iya. ideologi ataupun teknis saintifik, Iya, ini iya, rusak iya. apa enggak, Mm-mm. bahkan diakui sebagai tanaman yang Turut andil dalam konservasi air. membantu konservasi air. Walaupun bisa kita perdebatkan di situ, tapi yang jelas kalau dari sisi ekonomi clear hitungannya. Iya, daripada yang sawit ini tadi terlepas dari pro kontranya Mas ya. Dilihat dari sisi ekonomi, terus lingkungan tadi yang memang banyak mungkin menurutku banyak dirugikannya ya. Ya, Dari penelitian-penelitian itu tadi apa ya? Segera berakhirlah konflik ini. Yang dimintakan ini dari masyarakat kan transparansi datanya kan. betul. Dan penelitiannya itu nggak cuma dari sisi positifnya tok. Dari sisi negatifnya pun kami dari masyarakat dan aktivis-aktivis lingkungan yang lain itu juga pengen tahu nih transparansi dari pemerintah nih, pengennya buka lahan sawit tuh kayak gimana. Dan perekonomiannya ya, yang jadi catatan karena nanti pelakunya masyarakat. Iya. Itu penting, Tapi ekonomi. kalau logikanya kan ya memang tadi kalau mau emang beneran ditanam, mau gantinya ke tanaman yang lain ini pun susah. Berat, Dan ya itu tadi lah, plus minusnya banyak sekali. Mungkin itu aja sih Mas pembahasan di sawit kali ini. Nanti di lain kesempatan kita bakal ngobrol lagi sama Mas Yoga. Mungkin Mas Yoga ada pesan-pesan buat teman-teman dulur-dulur Impala UB atau teman-teman aktivis lingkungan dan masyarakat luar sana mengenai persawitan ini. Masalah-masalah nasional dan jadi bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah ya, tapi ayo kita rame-rame mencari kesepakatan sih, atau menyetujui atau minimal satu suara. Dimusyawarahkan. Sawit ini mau kita jadikan apa? Karena ada nilai politis, ada perjuangan-perjuangan bangsa ini, Indonesia ini melawan ketergantungan terhadap fosil. Tapi juga ketika berjuang ada koridor. Nah, ternyata aturan-aturan itu juga harus disepakati. Nah, yang kedua, ketika ada masalah sebetulnya harus clear kitanya. Semua pihak ayo bantu saling melengkapi datanya, bukan bergantung, tinggal nunggu pasif, apalagi pemerintah. Jangan pemerintah cuma pasif. Pemerintah punya kewajiban memfasilitasi data. Nah, ketika data itu tidak terfasilitasi, maka keputusan atau kebijakan dalam prosesnya yang dibilang scientific based policy itu tidak tercapai. Policy atau kebijakannya cuma diambil berdasarkan keinginan. Terus pengennya iki kok. Nah, kan nggak asik ya, nggak asik lah diskusinya. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki proses dialog penyusunan kebijakan. Ketika ada rencana kita bahas bareng, mekanismenya diperbaiki, dewan mensupport dari semua pihak, mensupport pemerintah juga, mensupport masyarakat juga, fasilitasi semua dialog sehingga kita punya sebuah rencana ke depan untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia. Kalau saya itu aja sih buat teman-teman anggota Impala Unubro, salam sehat selalu. Ditunggu di hari ulang tahun. Ini posting pas ulang tahun. Sebelum ulang tahun. Ditunggu pas acara ulang tahun HUT tanggal 28 nanti. 2829. Ya. Ya, itu tadi kita obrolan bareng Mas Daru bahas sawit khususnya di Kabupaten Malang, di Malang Selatan. Ya udah cukup. Dadah semuanya. Sampai jumpa nanti.